Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumadi Prasetya, NIM 190512040051 dari Prodi Teknik Informatika 2019A Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang praktikum 6 DHCP server. Bukan cuma praktikumnya saja, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya juga. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah: 1. Memahami fungsi DHCP server dan klien. 2. Mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, pengertian dari DHCP sendiri yaitu singkatannya Dynamic Configuration Protocol. Adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Kemudian DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Setelah DHCP server memberikan nomor IP, maka server meminjamkan list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP atau IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Jadi begini adalah gambarnya dari jaringan dengan DHCP server dan DHCP client. Di sini ada DHCP server, ini server yang memberikan IP kepada klien-klien ini. Bisa laptop, komputer. Di sini ada IP-nya, ini untuk daerah ke 0, ini ke daerah ke 1. Jadi DHCP server ini adalah penyedia IP bagi kliennya. Tadi disebut dengan DHCP client. Berarti ini klien DHCP. Kemudian cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jadi pertama-tama ini disebut dengan DHCP discover. Jadi klien meminta nomor IP ke server, broadcast mencari DHCP server. DHCP server. Kemudian kedua, DHCP over. DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Jadi di DHCP over ini DHCP memberikan penawaran ke klien. Kemudian yang ketiga, DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama, diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Jadi kalau penawaran DHCP di DHCP over itu diterima oleh klien, maka klien akan menyetujui penawaran tersebut. Kemudian akan masuk ke yang keempat, yaitu DHCP acknowledgement. DHCP server yang menanggapi memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Jadi kalau ada 2 DHCP server atau lebih dan kemudian dia menawarkan kepada klien, kemudian klien hanya menerima DHCP server 1 saja. Dia hanya menerima tawaran dari DHCP server saja. Kemudian DHCP server yang lain itu menarik tawarannya kembali.
Kemudian kita akan masuk ke praktikumnya, yaitu yang pertama kita buat skenarinya terlebih dahulu seperti pada gambar di sini. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP klien di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya ya, yang di video kemarin. Di video sebelumnya, yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Sekarang kita akan masuk ke praktikumnya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat skemanya, tapi kurang satu server. Di video sebelumnya kita sudah membuat ini, tapi di sini saya akan kembali mereviewnya. Di sini kalian buat switch terlebih dahulu. PT switch ini ya, sama seperti ini. Kemudian access point, ini appt, dan ini. Kemudian laptop, kemudian smartphone. Nah, kalian tinggal sambungin saja dengan otomatis ini. Nanti akan sama seperti yang ini, yang kemarin. Sudah. Dan kalian tinggal atur aja seperti ini akses poinnya. Di portnya AP1, kemudian pengamannya WPA2 PSK, kemudian passwordnya 123456778. Channelnya ganti 1. Kemudian di AP2 ini, atau saya kurang rename-nya, ganti ke channel 6, kemudian disable saja. Kemudian di smartphone ini wireless null-nya setting seperti ini, disable. SSID-nya P2. Ini kurang saya rename ya. AP2 SSD-nya. Kemudian di laptopnya kita ganti juga sama seperti video kemarin. Ini matikan dulu, kemudian ini ganti ke ini, kemudian ini ke sini, kemudian on kan. Sekarang sudah wireless, dan kemudian kalian masukkan DHCP access point-nya. Apa ini? Konfigurasinya. Sudah, ini kita pakai yang kemarin. Sekarang kita buat skema seperti ini dengan DHCP server, menambahkan DHCP servernya. Kita tambahkan server di sini. Kita konekkan secara otomatis ke switch. Tunggu sampai hijau terlebih dahulu, karena kita sudah membuatnya seperti di skema. Sekarang kita mengaturnya. Kita masuk ke langkah percobaan kedua. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Sudah, maaf tadi skenarionya ya. Kemudian setting IP DHCP servernya secara statik dengan menggunakan IP ini. Kita setting terlebih dahulu. Kita rename terlebih dahulu. DHCP DHCP saja, DHCP server. Taruh sini saja biar kelihatan. Kemudian kita setting ke config fast ethernet 0. Kita setting ke statik 168.1.1.25.3. Kemudian subnet masknya 128.
karena CIDR-nya 25 ya. Kemudian aktifkan DHCP servernya. Di service ini kemudian DHCP service on kan. Sekarang kita isi dengan IP default gateway-nya, maaf, 192.168.1.254. Kemudian DNS-nya 33.33.33.1. Kemudian start IP-nya 1151. Ini akan dimulai dari IP 151 ya, dari DHCP servernya. Kemudian maksimum numbernya 50 saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian kita save. Sekarang kita sudah on-kan service dari DHCP server. Kemudian kita aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sekarang kita on-kan laptop ini. Kemudian kita ganti ke DHCP. IP-nya ganti ke DHCP. Kita lihat, dan sekarang DHCP request successful, berarti di laptop ini sudah sukses untuk mendapatkan IP dari DHCP servernya. Jadi DHCP server membagikan IP-nya. Kemudian di smartphone juga kita cek ke desktop IP, kemudian DHCP server. Nah, sudah terkonek semua smartphone maupun laptopnya. Jadi itu saja praktikum dari DHCP server ini karena sudah terkonek semua. Jadi DHCP server ini memberikan IP ya. Memberikan IP kepada komputer yang memintanya ataupun device yang memintanya ya. Begitulah praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.